Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Laras Delian Oktavia dari Informatika 19B, NPM 19.1050. Baiklah, di sini saya akan membacakan rangkuman tentang evaluasi pengajaran TI. Yang pertama, soalnya yaitu pengertian. Pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai, dan pengukuran ini bersifat kuantitatif. Yang kedua, penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dan penilaian ini bersifat kualitatif. Yang selanjutnya, yang ketiga, evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan tentang pengukuran dan penilaian. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi adalah mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Fungsi evaluasi ada beberapa bagian. Yang pertama, fungsi selektif. Fungsi selektif adalah fungsi untuk menyeleksi kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Yang kedua, fungsi diagnosa. Fungsi diagnosa adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang tertentu. Yang ketiga, fungsi penempatan. Fungsi penempatan adalah mengetahui posisi terbaik seseorang dalam bidang tertentu. Yang keempat, fungsi pengukuran keberhasilan, yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program termasuk metode yang dipakai. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ada beberapa bagian. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, agar mengetahui kesulitan atau rintangan yang dihadapi seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat melakukan pengulangan jika terjadi kesalahan. Yang ketiga, bisa menjadi umpan balik informasi yang baik untuk pelaksana sehingga bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Yang keempat, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi metode atau cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi sendiri terbagi pula atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu membuat perencanaan atau menyusun kisi-kisi uji coba. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, mengolah data. Yang keempat, menafsirkan data. Dan yang kelima, menyusun laporan. Selanjutnya yaitu soal yang kelima, objek dan subjek evaluasi. Yang pertama, objek evaluasi yaitu segala sesuatu yang menjadi pusat untuk melakukan evaluasi, penilaian atau pengukuran untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah personal yang melakukan kegiatan evaluasi, yaitu mampu menganalisis data, menginterpretasi hasil evaluasi. Selanjutnya, soal yang keenam yaitu prinsip penilaian. Prinsip penilaian sendiri terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, sahih atau valid. Berarti menilai apa yang seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, yaitu penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektif penilaian. Yang ketiga, adil, yaitu penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus. Yang keempat yaitu terpadu, adalah penilaian yang dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kelima, transparan,
yaitu penilaian yang bersifat terbuka. Yang keenam, menyeluruh atau berkesinambungan, yaitu mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Yang ketujuh, sistematis, yaitu penilaian secara terencana dan bertahap mengikuti langkah-langkah baku. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu akuntabel. Akuntabel adalah penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu edukatif, yaitu penilaian untuk kepentingan dan kemajuan kependidikan siswa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.